Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Habib Arwani, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Nahdlatul Arifin, Ambulu, Jember. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002, angkatan pertama di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2002, akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di kelas 12. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang ayat dan hadis amar ma'ruf nahi munkar. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersiapkan teman-temannya, ketua kelas. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan ke pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa pada pertemuan pada hari ini? Silakan, Mbak Tria. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Semuanya siswa masuk semua apa tidak ini? Masuk semua ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Berikutnya, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau memimpin untuk memandu teman-temannya? Saya. Silakan, Mbak. Indonesia tanah
pembelajaran yang Al-Quran hadis kemarin, materi kan tentang apa? Hadis yang menerangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Baik, masih ingat 100% ini. Kemudian kemarin sebelum pulang, kalian semua tak kasih tugas untuk mengamati perilaku teman atau tentang bagaimana akhlak terhadap orang tua atau terhadap teman atau terhadap orang lain. Siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Silakan. Pada waktu saat saya pulang sekolah, saya bertemu dengan orang tua yang sedang jatuh dari sepeda. Kemudian saya tolong, dan setelah saya membantu, saya pulang ke rumah. Baik, setelah ini kamu perhatikan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari materinya pada hari ini. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, Surat Al-Imran ayat 110 tentang menganggap baik, dan Surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80 tentang ancaman orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian untuk indikatornya, menganalisis isi kandungan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 tentang kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar, dan Surat Al-Imran ayat 110 tentang menganggap baik. Untuk kompetensi dasar keterampilan, yaitu mendemonstrasikan tulisan, hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Untuk indikatornya 4.6.1.1 mendemonstrasikan isi kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kompetensi dasar berikutnya 4.6.2 menyajikan keterkaitan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar dengan fenomena sosial. Indikatornya menghubungkan keterkaitan isi kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar dengan fenomena sosial. Untuk tujuannya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati video yang akan saya tampilkan, diskusi dan tanya jawab, peserta didik menghubungkan isi kandungan ayat dan hadis beramar ma'ruf nahi munkar. Nomor 2, setelah mengamati video dan buku pembelajaran BS-nya atau buku paket, peserta didik mendemonstrasikan isi kandungan ayat dan hadis beramar ma'ruf nahi munkar. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati video, diskusi dan tanya jawab, peserta didik menghubungkan isi kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu dengan menggunakan model PBL, yaitu Problem Basic Learning. Dengan langkah-langkah yang pertama, nanti kalian membentuk kelompok, mengidentifikasi masalah dengan satu kelompoknya dari masalah yang nanti akan kalian lihat pada materi. Kemudian menetapkan masalah. Berikutnya mengembangkan solusi melalui identifikasi alternatif. Setelah itu melakukan tindakan strategis. Dan yang terakhir mengevaluasi atau melihat ulang pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Untuk sistem penilaian akan saya gunakan 3 penilaian. Yang pertama afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu untuk penilaian dan sintak pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, akan saya bagi kelompok
dari satu kelas ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Cara pembagiannya nanti kalau siapa yang dapat angka huruf A nanti berkumpul ke A, B ke B, C ke C, D ke D ya. Baik, oke ya, paham ya? Pertama A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan. Bentuk kelompok ya. Setelah ini kamu lihat, kamu amati video media pembelajaran dari proyektor yang saya tampilkan. Baik, mari untuk pelajaran pagi hari ini kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada waktu kita belajar selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dalil dari Al-Quran yaitu surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya artikan per lafaz, yaitu wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kamu ummatui atau ummatun, segolongan umat, yad'una yang menyeru atau mengajak, da'a itu mengajak, ilal khairi kepada kebajikan, wa ya'muruna dan menyuruh kepada bil ma'ruf kepada yang ma'ruf, wa yanhauna dan mencegah anil mungkar dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian dari ayat Al-Quran surat Al-Imran tadi ada 3 poin khusus, yaitu yang pertama al-khair yang artinya kebaikan. Definisinya yaitu petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu definisi dari al-khair. Kemudian ma'ruf, yaitu nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama atau sejalan dengan al-khair tadi. Itu definisi dari ma'ruf. Kemudian yang terakhir yaitu mungkar. Mungkar yaitu sesuatu yang dinilai buruk dan diingkari oleh akal sehat masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi menurut akal itu jelek, akal kita, kemudian oleh masyarakat juga jelek dan bertentangan dengan aturan-aturan syariat agama. Itu mungkar. Kemudian dalil dari amar ma'ruf nahi mungkar dari hadis yaitu An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya atau menasihatinya. Kalau dinasihati nanti kok malah dicederai atau diancam. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, fabi qalbi, merasa tidak senang dan tidak setuju, ingkar bi qalbi. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis tentang ancaman orang-orang yang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, hadis Sunan
Ibnu Majah nomor 3995 tentang kitab fitnah, yaitu Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Abdullah bin Numair wa Abu Usamah an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim qala qama Abu Bakrin hamidallahu wa asna alaihi summa qala ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa idza ra'al munkar la yughayyirunahu aw syaka ayya ummahumullah bi'iqabi. Qala Abu Usamah marratan ukhra fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim. Ia berkata, Abu Bakar berdiri sambil bersyukur kepada Allah dan memujinya. Kemudian dia berkata, wahai sekalian manusia, kalian membaca ayat ini, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat atau bahaya kepada kamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Surat Al-Maidah ayat 105. Dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Sekali waktu Abu Usamah menyebutkan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamahumullah innallaha azizun hakim, yang artinya dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menatapi kesabaran. Surat Al-Asr menguatkan surat Al-Imran ayat 104 agar orang-orang yang beriman melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, diantaranya dengan saling menasihati dalam kebenaran dengan penuh kesabaran, karena itu salah satu unsur dari kualitas iman. Kemudian kalimat hikmah pada pagi hari ini yaitu sodikuka mang sodakoka lamang sodakoka, yang artinya temanmu adalah teman yang berkata benar kepada kamu, bukan yang membenarkan kamu. Kemudian jika ada pertanyaan anak-anak silahkan ditanyakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, mari kita akhiri dengan bacaan doa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada kami sebagai kebenaran dan karuniakanlah kepada kami untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kebatilan kepada kami sebagai kebatilan dan karuniakanlah kami untuk menjauhinya. Baik, kita baca doa kafaratul majlis supaya kejelekan kita di tempat ini selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman satu kelompok? Sudah. Ya. Kalau sudah, untuk kelompok A, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Setelah itu nanti kelompok lain bertanya. Silakan. Dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Isi kandungan surat Al-Imran ayat 104 tentang perintah amar ma'ruf. Ayat ini diperkuat hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang merubah kemungkaran sesuai kemampuan. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok C ingin bertanya apa pengertian ma'ruf yang dipaparkan oleh kelompok A. Ma'ruf adalah perbuatan yang baik, yaitu jenis perbuatan yang diketahui oleh akal atau oleh syariat. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya perwakilan dari kelompok B, apa pengertian mungkar yang dijelaskan oleh kelompok A? Mungkar adalah semua jenis perbuatan yang tidak diketahui atau diingkari oleh akal. Baik, sekarang setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, siapa yang mau mendemonstrasikan materi hari ini tentang isi kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar? Siapa? Saya Pak. Baik, silakan Mbak Tia, berdiri ya. Baik, kesimpulan dari isi kandungan surah Al-Imran ayat 104 tentang perintah amar ma'ruf. Ayat ini diperkuat hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang merubah kemungkaran sesuai kemampuan. Dan kandungan surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80 tentang ancaman orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar diperkuat dengan hadis riwayat Abu Hazim bin Qais. Dan contoh perbuatan ma'ruf yaitu: 1. Berpamitan dan bersalaman dengan kedua orang tua waktu berangkat ke sekolah. 2. Melakukan sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu sedekah. Dan contoh menjauhi perbuatan munkar: 1. Tidak membuang sampah di sungai. 3. Melaksanakan penebangan pohon secara liar. 3. Meracuni sungai dengan bahan kimia. Baik, untuk pertemuan kali ini kesimpulannya yaitu pada materi ini tentang apa tadi? Amar ma'ruf nahi munkar. Jelas isi kandungan ayat dan hadis tentang Amar ma'ruf nahi munkar. Untuk ayatnya surat Al-Imran ayat 104 tentang perintah amar ma'ruf. Kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar diperkuat dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian surat Al-Imran 110 tentang umat terbaik. Setelah itu ada surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80 tentang orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar akan diancam, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperkuat dengan hadis riwayat Abu Qais bin Hazim. Untuk contoh-contohnya, amar ma'ruf apa? Berpamitan dengan kedua orang tua. 2. Bersedekah. 3. Melaksanakan sholat berjamaah. Untuk menjauhi perbuatan kemungkaran apa? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah di sungai atau tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, Tidak berbicara secara liar. tidak
air sungai dengan bahan kimia atau potasium yang akan menyebabkan kerusakan sungai, lingkungan sungai. Baik, setelah ini akan saya bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Kamu kerjakan tugas-tugasnya di dalam sesuai dengan materi hari ini. Saya bagikan satu persatu ya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya setiap anak? Sudah. Saya ambil LKPD-nya. Dari hasil tugas LKPD yang kamu kerjakan, setelah saya nilai, mayoritas mendapat nilai 100. Betul semua. Tepuk tangan dulu. Cuma ada 2 anak saja yang nilainya tidak 100 tapi nilainya 90, yaitu Mbak Nanda dan Mbak Zila. Tentunya karena banyak siswa yang mulai kehilangan konsentrasi, ada yang ngantuk, ada yang ngelamun. Berikutnya yang ditunggu-tunggu ice breaking. Ice breaking pada pertemuan kali ini teknisnya nanti kelompok A tentang tepuk semangat. Jadi kalau saya katakan kelompok A menjawab tepuk semangat, prok 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 se. Kelompok B prok 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 ma. Kelompok C prok 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 nga. Jadi 1. Berikutnya prok 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 se mana. Oke? Siap ya? Kelompok A siap? Siap. Kelompok B ready? Kelompok C ready? Oke, ready semua. Satu kali tepuk semangat. Semangat. Baik, untuk kegiatan akhir refleksi ya. Coba sistem pembelajaran kayak gini kira-kira menurut kalian semua menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Coba alasannya kenapa kok menyenangkan? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya silakan. Kegiatan pembelajaran seperti ini sangat menyenangkan karena membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Oke. Untuk berikutnya, kita kasih tugas kalian semua. Tugas di rumah kalian mengamati implikasi dari materi hari ini, amar ma'ruf nahi munkar. Kalian lihat kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Seperti apa orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Seperti apa? Seperti contoh-contoh yang ada di depan tadi ya. Contoh-contohnya kamu amati, catat minggu depan pada waktu pembelajaran akan dimulai. Saya tunjuk beberapa siswa untuk menceritakan hasil pengamatan yang kalian lakukan ke depan kelas. Kemudian untuk materi tugas hari ini yang terakhir sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Silakan. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.